Konflik yang telah membara selama bertahun-tahun antara Rusia dan Ukraina kembali memasuki babak yang lebih kelam dan mencekam. Setelah periode yang relatif lebih tenang, sirene serangan udara kembali meraung-raung membelah keheningan malam di kota-kota Ukraina. Ini bukan lagi sekadar letusan sporadis di garis depan, melainkan sebuah bombardir masif yang terkoordinasi menargetkan jantung kehidupan sipil. Perhatian global yang sempat terbagi, kini terpaksa kembali fokus pada tragedi kemanusiaan yang terus berlanjut di Eropa Timur. Bara api yang dikira mulai meredup ternyata hanya menunggu tiupan angin untuk kembali menyala lebih besar dari sebelumnya, membawa ketakutan dan kehancuran baru bagi jutaan warga. Ibu kota Ukraina, Kiev, menjadi saksi bisu dari salah satu serangan paling brutal yang pernah dialaminya. Langitnya yang biasanya tenang, berubah menjadi panggung pertunjukan api dan kematian yang mengerikan. Selama lebih dari 7 jam tanpa henti, kota ini dihujani oleh lebih dari 550 drone dan rudal balistik. Ledakan demi ledakan mengguncang bangunan, menghancurkan infrastruktur vital, dan mengubah kawasan pemukiman menjadi lautan api. Asap hitam tebal membubung tinggi, menutupi cakrawala dan membawa aroma keputusasaan. Serangan ini bukan hanya soal strategi militer. Ini adalah pesan teror yang sengaja dikirimkan, dirancang untuk melumpuhkan semangat dan mematahkan perlawanan rakyat Ukraina dari pusatnya. Namun, teror tidak berhenti di Kiev. Kota-kota lain seperti Kharkiv dan Zaporizhia juga merasakan amuk yang sama dari mesin perang Rusia. Di sana, serangan drone nirawak menyasar area-area padat penduduk, tanpa membedakan antara target militer dan sipil. Setiap ledakan meninggalkan jejak duka yang mendalam. 1 nyawa melayang di Kharkiv. Sementara lebih dari 60 orang lainnya, termasuk anak-anak dan lansia, mengalami luka-luka. Rumah sakit dan tim penyelamat bekerja tanpa lelah di tengah puing-puing, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan mereka yang terperangkap. Serangan serentak ini menunjukkan sebuah pola eskalasi yang disengaja, sebuah upaya sistematis untuk menyebarkan ketakutan ke seluruh penjuru negeri. Kebrutalan serangan ini meninggalkan kerusakan fisik yang masif dan luka psikologis yang mendalam bagi rakyat Ukraina. Setiap hari, mereka hidup dalam ketidakpastian, tidak pernah tahu kapan sirene berikutnya akan berbunyi, atau di mana rudal selanjutnya akan mendarat. Namun di tengah kehancuran, semangat perlawanan mereka menolak padam. Warga sipil membantu membersihkan puing-puing, tentara memperkuat pertahanan, dan para pemimpin terus menyerukan kepada dunia untuk tidak berpaling. Episode kelam ini menjadi pengingat pahit bahwa perang masih jauh dari kata usai, dan harga yang harus dibayar oleh warga sipil tak berdosa terus bertambah setiap detiknya, menuntut perhatian dan tindakan nyata dari komunitas internasional. Eskalasi serangan Rusia ini terjadi bukan dalam ruang hampa. Banyak analis melihatnya sebagai reaksi langsung atas dinamika politik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya di Washington, D.C. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, kembali menunjukkan sikap yang lebih tegas. Setelah sempat menghentikan sementara pengiriman senjata dengan alasan menipisnya stok domestik, Gedung Putih tiba-tiba mengubah arah. Kebijakan ini, yang sebelumnya sempat membuat Kiev gugup, kini berbalik 180 derajat. Amerika kembali menjanjikan dukungan militer, sebuah langkah yang disambut dengan kelegaan di Ukraina, namun dipandang sebagai provokasi langsung oleh Kremlin, memicu reaksi keras dari Moskow. Janji bantuan itu kemudian diikuti oleh kata-kata tajam dari Presiden Trump. Setelah berkomunikasi langsung dengan Presiden Putin, Trump secara terbuka menyebut jaminan dari pemimpin Rusia itu sebagai tidak berarti. Pernyataan keras ini menandai pergeseran retorika yang signifikan dari kampanyenya, yang berjanji akan mengakhiri perang dalam 24 jam. Sebagai bukti keseriusannya, pada 8 Juli 2025, Trump mengumumkan pengiriman 10 sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Langkah ini adalah sinyal jelas bagi Moskow bahwa Amerika tidak akan tinggal diam. Namun, di balik janji tersebut, ada realitas yang lebih kompleks yang dihadapi oleh Ukraina. Meskipun disambut baik, bantuan yang dijanjikan Amerika Serikat dinilai masih jauh dari cukup oleh para pejabat Ukraina. 10 unit rudal Patriot, meski canggih, dianggap sebagai jumlah yang sangat kecil untuk dapat melindungi kota-kota besar Ukraina dari gempuran udara masif seperti yang baru saja terjadi. Permintaan utama Kiev tetap sama sejak awal konflik pertahanan udara yang kuat dan berlapis.
Mereka membutuhkan payung pelindung yang dapat menangkis ribuan drone dan rudal yang terus dikirimkan Rusia. Bantuan ini, meski penting secara simbolis, belum mampu mengubah keseimbangan kekuatan secara signifikan di medan pertempuran udara yang brutal. Selain itu, ada perubahan strategis dalam cara penyaluran bantuan. Presiden Trump mengumumkan bahwa bantuan senjata di masa depan akan disalurkan melalui NATO, di mana aliansi tersebut yang akan menanggung biayanya secara penuh. Mekanisme ini, yang kabarnya disepakati dalam KTT NATO di Den Haag, bisa jadi merupakan upaya Amerika untuk membagi beban finansial dan memperkuat peran aliansi. Namun, bagi Ukraina, yang terpenting adalah kecepatan dan kuantitas bantuan yang tiba. Birokrasi baru ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi keterlambatan. Di tengah hujan bom, setiap jam penundaan berarti lebih banyak nyawa dan bangunan yang hilang. Di tengah kobaran api dan reruntuhan, suara para pemimpin menjadi sorotan utama, mencerminkan sikap dan strategi negara masing-masing. Dari Kiev, Presiden Volodymyr Zelensky terus menjadi simbol perlawanan yang tak kenal lelah. Ia menyambut baik kembalinya bantuan dari Amerika, namun dengan nada yang mendesak. Baginya, setiap sistem pertahanan udara adalah penyelamat nyawa. Dalam pidatonya kepada bangsa, Zelensky menegaskan kembali bahwa prioritas nomor 1 Ukraina adalah membangun perisai langit yang kokoh. Ia tak henti-hentinya melobi para pemimpin dunia, mengingatkan mereka bahwa perang ini bukan hanya tentang teritori, tetapi tentang hak sebuah bangsa untuk hidup dalam damai tanpa teror dari udara. Sementara itu, dari Moskow, Kremlin merespons langkah Amerika dengan nada yang dingin dan menantang. Juru bicara pemerintah Rusia menuduh Washington sengaja menuangkan bensin ke dalam api dengan mengirim lebih banyak senjata ke zona konflik. Mereka mengklaim bahwa tindakan Amerika hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina dan tidak akan mengubah hasil akhir dari operasi militer khusus mereka. Serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan ke Kiev dan kota-kota lain secara implisit dibingkai sebagai respons atas ancaman dan campur tangan Barat. Presiden Putin sendiri, meski tidak banyak berkomentar secara langsung, melalui tindakannya menunjukkan bahwa Rusia tidak akan gentar oleh tekanan. Di sisi lain Atlantik, Presiden Donald Trump menampilkan citra pemimpin yang tegas namun pragmatis. Setelah mengkritik Putin, ia juga harus menyeimbangkan janjinya kepada para pemilihnya untuk tidak terseret lebih dalam ke konflik luar negeri. Retorikanya berayun antara mengutuk agresi Rusia dan menekankan bahwa ini bukan perang kita. Sikap yang berubah-ubah ini mencerminkan dilema yang dihadapi pemerintahannya. Bagaimana cara mendukung Ukraina tanpa memicu eskalasi yang lebih luas atau mengorbankan kepentingan domestik Amerika? Keputusannya untuk menyalurkan bantuan via NATO adalah salah satu cara untuk menavigasi dilema rumit tersebut. Meskipun retorika antar pemimpin memanas, upaya diplomasi di belakang layar ternyata tidak sepenuhnya mati. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dilaporkan telah bertemu 2 kali di Malaysia untuk pembicaraan yang substantif dan jujur. Pertemuan ini menunjukkan adanya kesadaran di kedua belah pihak bahwa dialog, betapapun sulitnya, tetap diperlukan untuk mencegah situasi menjadi tak terkendali. Namun, suara dentuman rudal di Ukraina seringkali terdengar jauh lebih keras daripada bisikan para diplomat, membuat jalan menuju perdamaian tampak semakin terjal dan penuh ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Konflik ini telah sampai pada titik di mana kedua belah pihak menghadapi tantangan yang luar biasa besar, membuat solusi damai tampak seperti fata morgana di kejauhan. Bagi Ukraina, tantangan utamanya adalah bertahan hidup. Dengan sekitar 695.000 tentara Rusia yang dilaporkan berkerumun di sepanjang garis depan dan bersiap untuk ofensif musim panas, tekanan militer berada pada puncaknya. Setiap hari, Ukraina harus berjuang tidak hanya untuk merebut kembali wilayahnya, tetapi juga untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur kritis dari serangan udara yang tak henti-hentinya. Ketergantungan mereka pada bantuan Barat, terutama sistem pertahanan udara, menjadi persoalan hidup dan mati. Rusia, di sisi lain, juga menghadapi perjuangannya sendiri. Meskipun memiliki kekuatan militer yang superior, mereka membayar harga yang sangat mahal. Perkiraan korban jiwa militer mereka mencapai puluhan ribu setiap bulannya, sebuah angka yang menguras sumber daya manusia secara signifikan. Di dalam negeri,
ekonomi Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Inflasi yang tinggi dan ancaman resesi membayangi kehidupan sehari-hari warganya. Meskipun sanksi internasional yang berlapis-lapis belum berhasil meruntuhkan ekonomi mereka sepenuhnya. Tantangan bagi Kremlin adalah bagaimana mempertahankan momentum perang di tengah tekanan ekonomi dan kerugian militer yang terus membengkak. Komunitas internasional, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, juga berada dalam posisi yang sulit. Total bantuan Amerika untuk Ukraina sejak awal invasi telah mencapai angka fantastis, sekitar 134 miliar dolar pada April 2025. Angka ini memunculkan perdebatan sengit di dalam negeri tentang prioritas pengeluaran negara. Pemerintahan Trump harus menyeimbangkan antara komitmen untuk mendukung demokrasi Ukraina dan tekanan dari sebagian pemilih yang menginginkan pemerintah lebih fokus pada masalah domestik. Ancaman sanksi baru terus dibahas, namun efektivitasnya dipertanyakan ketika negara-negara seperti India dan Tiongkok masih menjadi importir besar energi Rusia. Pada akhirnya, jalan menuju perdamaian masih diselimuti kabut tebal ketidakpastian. Setiap eskalasi militer, setiap pernyataan keras dari para pemimpin, dan setiap pengiriman senjata baru semakin menjauhkan prospek gencatan senjata. Meskipun ada upaya-upaya diplomatik di belakang layar, jurang ketidakpercayaan antara Moskow, Kiev, dan Washington masih terlalu dalam. Bagi jutaan orang yang hidup di bawah bayang-bayang perang, harapan akan perdamaian terasa semakin rapuh. Dunia hanya bisa berharap agar para pemimpin dapat menemukan kebijaksanaan untuk menghentikan pertumpahan darah ini, sebelum lebih banyak nyawa tak berdosa menjadi korban dari konflik yang rumit dan brutal ini.